Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja perintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas supaya segera datang ke istana. Tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas menghadap. "Ada apa wahai paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku butuh bantuanmu. Sahabatku raja dari negeri seberang adalah raja yang sangat penakut. Aku ingin kau menyembuhkan dia dari rasa takutnya," tutur Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas bertanya lebih jauh perihal keadaan raja tersebut. Ketakutan yang dialaminya sungguh tidak wajar Abu Nawas. Dia takut pada segala sesuatu, termasuk kepada bayang-bayangnya sendiri. Ia selalu membawa pengawalnya kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi sekalipun, kata Baginda Raja memberitahu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia mendapatkan sebuah ide untuk menyembuhkan penyakit raja tersebut. "Jangan khawatir paduka, saya punya ramuan minuman sakti untuk menyembuhkannya," ucap Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas diajak Baginda Raja pergi ke negeri sahabatnya. Singkat cerita, sampailah mereka ke negeri sahabat Baginda Raja. Abu Nawas lalu diajak masuk ke istana dan menghadap raja negeri tersebut. "Wahai Tuan Raja, saya punya obat ajaib yang dapat membuat Anda kebal terhadap segala ketakutan," kata Abu Nawas. Tuan Raja yang merasa tertarik segera menyetujui untuk mencoba ramuan obat dari Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan Raja sebotol air. "Minumlah ini Tuan Raja setiap pagi dan malam. Dan dalam 1 bulan, Tuan akan menjadi raja yang penuh keberanian. Karena dengan Tuan Raja meminumnya, akan hadir khodam yang senantiasa menjaga Tuan Raja," jelas Abu Nawas. "Oh ya, mana khodamnya? Kenapa aku tak melihat?" tanya raja tersebut. "Tuan tidak akan bisa melihatnya, tapi dia akan selalu bersama Tuan untuk menjaga Tuan," jawab Abu Nawas. Akhirnya, sebulan kemudian Abu Nawas kembali menemui raja negeri seberang. "Bagaimana perasaan Tuan Raja?" tanya Abu Nawas. Raja tersebut tersenyum bangga. "Sekarang saya tidak takut lagi pada apapun. Saya bahkan berani sendirian di malam hari," tutur Tuan Raja. "Wah, itu hebat sekali. Tahukah Tuan, minuman apa yang saya berikan? Itu sebenarnya minuman air putih biasa. Tidak ada khodamnya sama sekali. Adanya Tuan Raja menjadi pemberani, itu datangnya dari dalam hati Tuan sendiri dan dari kepercayaan diri Tuan," tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Tuan Raja baru menyadari bahwa keberanian sejati tidak dapat dibeli atau diminum. Dan ia mulai belajar untuk mengatasi ketakutannya tanpa bantuan ramuan ajaib. Kisah selanjutnya. Tidak jauh dari rumah Abu Nawas ada tetangganya yang bernama Ali. Dia itu orangnya buta huruf dan tak pandai menulis. Suatu ketika, saat istrinya sedang berada di negeri seberang, Ali ingin mengirim surat kepadanya. Tapi ia bingung harus minta tolong kepada siapa. Maka terbesitlah sosok Abu Nawas di benaknya. "Lebih baik aku minta tolong sama dia. Dia itu kan orangnya baik dan suka menolong," pikir Ali dalam hati. Kemudian ia pun bergegas pergi menuju rumah Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, maukah kau menolongku?" pinta Ali. "Oh, insya Allah. Apa itu?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin mengirim surat ke istriku, tapi aku ini kan buta huruf Tuan Abu. Maukah kau menuliskannya?" pinta Ali. Mendengar permintaan tersebut,
Abu Nawas menjadi bingung. Bukan karena ia tidak bisa menulis ataupun buta huruf, melainkan tulisan tangannya susah dibaca oleh orang lain. Menyadari akan hal itu, Abu Nawas pun menolaknya dengan berbagai macam alasan. Akan tetapi, Ali terus mendesaknya agar Abu Nawas bersedia menolongnya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menyanggupi. "Baiklah, aku akan menolongmu, tapi jauhkah istrimu tinggal?" tanya Abu Nawas. "Memangnya apa bedanya jauh atau dekat?" kata Ali merasa heran. "Tentu saja beda," balas Abu Nawas. "Apa yang membedakannya, Tuan Abu? Nanti kan tinggal diserahkan ke tukang kirim surat. Kalau mengenai soal ongkos, itu sudah jadi tanggung jawab saya, Tuan Abu," ujar Ali memberitahu. Bukan masalah itu. Jadi begini, tulisan saya kan aneh dan susah dibaca. Hanya saya yang bisa membacanya. Kalau tempat tinggal istrimu jauh, tentu akan memakan biaya lebih banyak. Karena saya harus ke tempat istrimu untuk membacakan suratnya, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Ali serta-merta meninggalkan Abu Nawas tanpa berkata sepatah kata pun. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang tidak bisa tertawa. Itu dikarenakan sang raja telah kehilangan putra yang amat dicintainya. Meskipun peristiwanya sudah berlangsung lama, namun sang raja masih memendam kedukaan. Khawatir dengan kondisi sang raja, kemudian pihak istana membuat sayembara. Barang siapa yang bisa membuat raja tertawa akan diberi hadiah uang yang banyak. Dalam waktu sekejap, sayembara tersebut tersebar sampai ke pelosok negeri. Masyarakat pun datang berduyun-duyun untuk mengikuti sayembara yang diadakan istana. Namun, sampai saat ini belum ada yang bisa membuat raja tertawa. Pernah ada seorang pelawak terkenal menghiburnya dengan cerita lucu. Akan tetapi, sang raja hanya menatapnya tanpa ada senyum sedikit pun. Kemudian disusul oleh tukang sirkus yang mencoba menghibur sang raja. Ia melakukan akrobatik yang membuat seisi istana tertawa terpingkal-pingkal. Namun di tengah suasana yang penuh gelak tawa, sang raja hanya terdiam dengan pandangan mata yang kosong. Sementara di tempat lain, Abu Nawas yang baru saja tiba di negeri tersebut mendengar sayembara itu. Ia pun bergegas menuju istana, mencoba keberuntungannya dengan mengikuti sayembara. "Siapa kamu dan dari mana asalmu?" tanya sang raja. "Nama saya Abu Nawas, Tuan Raja. Saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Oh, apa tujuanmu kemari?" tanya sang raja kembali. "Saya membawakan daging yang bisa membuat Tuan Raja tertawa. Silahkan Tuan makan daging ini," kata Abu Nawas. Karena penasaran, sang raja mengambil daging tersebut dan segera memakannya. Ketika ia tengah mengunyah daging, sang raja tiba-tiba tertawa sampai terpingkal-pingkal. Semua orang terkejut dan bertanya, "Wahai raja, apa yang membuat Anda tertawa?" Baginda raja lalu memberitahu, "Lihatlah, dia memakai celana terbalik. Bekas pantatnya terlihat jelas di depan," kata sang raja terus tertawa. Sontak seisi ruangan istana ikut tertawa terpingkal-pingkal melihat ulah kocak Abu Nawas. Rupanya saat sang raja memakan daging, Abu Nawas sengaja mempertontonkan celananya yang dipakainya secara terbalik. Akhirnya Abu Nawas pun berhak mendapat hadiah karena berhasil membuat raja tertawa. Kisah selanjutnya. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi yang diberikan anugerah dan nikmat luar biasa, yaitu berupa kerajaan yang megah dan luas,
Bukan hanya itu, semua makhluk juga tunduk pada perintahnya, mulai dari bangsa jin, manusia, dan seluruh hewan yang ada di muka bumi. Namun demikian, Nabi Sulaiman pernah diuji oleh Allah, terusir dari istananya dan hidup terlunta-lunta. Itu dikarenakan kelalaian Nabi Sulaiman yang terlalu mencintai istri barunya, yang ternyata istri barunya itu menyembah berhala di dalam istana Nabi Sulaiman. Kisah ini berawal ketika Nabi Sulaiman mendengar sebuah kota yang bernama Kota Zaidun. Di sana terdapat seorang raja yang agung yang memimpin wilayah dengan menyembah berhala. Kemudian Nabi Sulaiman berangkat ke kota itu bersama bala tentaranya, di mana pasukannya ini terdiri dari kalangan jin dan manusia. Setibanya di sana, Nabi Sulaiman dan pasukannya berhasil menaklukkan kota Zaidun dan juga berhasil membunuh rajanya karena sang raja melawan dan tak mau menyembah kepada Allah. Setelah mendapat kemenangan, pasukan Nabi Sulaiman membawa seluruh harta kekayaannya, termasuk seorang putri cantik yang merupakan anak dari Raja Zaidun. Melihat pesona kecantikan sang putri, Nabi Sulaiman pun langsung jatuh hati. Atas perintah Nabi Sulaiman, sang putri memeluk Islam dan kemudian dijadikannya seorang istri. Ternyata kecantikan putri Raja Zaidun melebihi dari semua kecantikan istri-istrinya, yang membuat Nabi Sulaiman semakin sayang dan cinta kepadanya. Suatu hari, Nabi Sulaiman mendapati istri barunya terlihat murung dan sedih. Nabi Sulaiman pun merasa iba dan mencoba untuk menghiburnya. "Wahai istriku, kenapa kau terlihat murung?" tanya Nabi Sulaiman. "Saya teringat akan ayahku, wahai Nabiullah," jawab istrinya. Ia lalu meminta kepada Nabi Sulaiman dibuatkan patung yang mirip dengan ayahnya. Ia beralasan dengan begitu kesedihannya akan sedikit terobati, sebab setiap pagi dan sore ia bisa melihat sosok yang mirip dengan ayahnya. Karena rasa cintanya yang begitu besar, Nabi Sulaiman memenuhi permintaan istri barunya itu. Setelah patung selesai dibuat, lalu diletakkan di sudut istana. Oleh istri Nabi Sulaiman, patung tersebut dipakaikan baju lengkap dengan atribut kebesarannya, seperti ketika ayahnya masih hidup. Tapi tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman, ternyata patung tersebut dijadikannya berhala. Setiap kali Nabi Sulaiman tidak berada di istana, istri barunya mengajak para dayang-dayang untuk menyembah patung ayahnya. Dan peristiwa ini berlangsung selama 40 tahun lamanya tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman. Perilaku istri barunya itu akhirnya tercium oleh penasehat istana yang bernama Asif bin Barkhia. Beliau segera melaporkan kepada Nabi Sulaiman akan perbuatan istri barunya. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman pun menjadi murka. Beliau langsung menghancurkan patung tersebut dan menghukum mati istri barunya, beserta para dayang-dayangnya yang juga ikut menyembah berhala. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa sambil menangis memohon ampunan kepada Allah. Karena kelalaian yang dilakukannya, Allah menguji Nabi Sulaiman terusir dari istana dan hidup terlunta-lunta. Kala itu Nabi Sulaiman hendak berwudu. Beliau kemudian menitipkan cincinnya kepada pelayan yang bernama Aminah. Dengan cincinnya inilah Allah memberi anugerah Nabi Sulaiman kekuatan yang luar biasa, sehingga seluruh makhluk tunduk padanya, termasuk berkuasa atas angin untuk dijadikannya kendaraan. Kekuatan cincin Nabi Sulaiman ini ternyata diketahui oleh jin jahat yang bernama Sohr al-Marid. Dan ketika Nabi Sulaiman sedang di kamar kecil, disitulah jin Sohr melakukan aksinya. Dengan merubah wujudnya seperti Nabi Sulaiman, jin Sohr mendatangi Aminah dan meminta cincin Nabi Sulaiman. Karena mengira yang minta adalah rajanya,
Aminah pun memberikannya tanpa rasa curiga. Setelah berhasil mendapatkan cincin tersebut, Jin Shoker beranjak menuju singgasana istana. Dia duduk di singgasana dan berlagak seolah-olah dirinya adalah Raja Nabi Sulaiman. Karena saking miripnya, bahkan beberapa punggawa serta pembesar kerajaan tidak menyadari jika yang mengenakan cincin tersebut bukanlah Nabi Sulaiman. Mereka mengira jika itu benar-benar Nabi Sulaiman yang asli. Tidak lama kemudian, datang Nabi Sulaiman menghampiri Aminah. "Wahai Aminah, berikan cincinku," ucap Nabi Sulaiman. "Siapa engkau?" tanya Aminah heran. "Aku ini Sulaiman bin Daud," jawab Nabi Sulaiman. Saat beliau berkata demikian, keadaan Nabi Sulaiman sudah berubah. Kewibawaannya telah hilang dikarenakan beliau tidak memakai cincinnya. "Engkau bohong, karena sesungguhnya Nabi Sulaiman telah mengambil cincinnya," balas Aminah. Lalu Aminah memberitahu kalau Nabi Sulaiman sedang duduk di singgasananya. Mendengar hal itu, akhirnya Nabi Sulaiman menuju singgasana dan mengatakan kepada para pembesar istana bahwa beliau merupakan Nabi Sulaiman yang sesungguhnya. Akan tetapi, para pembesar kerajaan tidak ada yang mempercayai jika orang yang datang tersebut adalah Nabi Sulaiman yang sesungguhnya. Karena selepas cincinnya hilang, kewibawaan Nabi Sulaiman benar-benar sudah tidak ada, sehingga tidak ada yang percaya bahwa beliau adalah Nabi Sulaiman yang asli. Karena banyak orang yang tidak percaya, Nabi Sulaiman pun memutuskan untuk pergi dari kerajaannya. Beliau kemudian mengembara dari satu daerah ke daerah yang lain. Untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga, beliau terpaksa meminta makanan kepada warga setempat. Beliau juga berkali-kali memberitahu kepada orang-orang bahwa dirinya adalah Sulaiman bin Daud. Namun, pengakuan Nabi Sulaiman justru ditertawakan oleh mereka dan tidak ada yang mempercayainya. Hingga akhirnya sampailah beliau di sebuah desa di tepian pantai. Di sana, beliau menyaksikan sekelompok nelayan. Beliau lalu menghampiri mereka dan minta bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara Jin Shoker yang menyamar jadi Raja Nabi Sulaiman sejak saat itu menguasai seluruh kerajaan. Ia menjalankan roda pemerintahan dengan membuat peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang baru. Meski dia bisa menyerupai Nabi Sulaiman dan mengenakan cincinnya, namun ia tak bisa menyentuh istri-istri Nabi Sulaiman. Karena Allah senantiasa menjaga mereka dari perbuatan buruk Jin Shoker. Selama di bawah kepemimpinan Jin Shoker, banyak keputusan-keputusan kerajaan yang dianggap terasa janggal. Peraturan dan kebijakan yang sering ia buat cenderung mengarah kepada kebatilan. Hal inilah yang membuat Asif bin Barkhia selaku penasehat istana mulai curiga dengan penyamaran Jin Shoker. Asif bin Barkhia ini terkenal orang paling sakti di antara bangsa jin dan manusia. Dan dialah yang berhasil memindahkan istana Ratu Balqis hanya dengan satu kedipan mata. Mengetahui kalau penyamarannya mulai terbongkar, Jin Shoker pun mulai ketakutan. Ia khawatir akan ditangkap dan dihukum oleh Asif bin Barkhia. Untuk menghindari hal itu, Jin Shoker berencana kabur meninggalkan istana. Tapi sebelum ia melakukannya, ia terlebih dahulu menulis sebuah kitab yang berisi mantra-mantra sihir. Lalu kitab tersebut diletakkan di bawah kursi singgasana Nabi Sulaiman. Dengan berpura-pura, ia membongkar singgasana Nabi Sulaiman dan menemukan kitab yang ia buat sendiri. Setelah itu, ia menyebar fitnah ke seluruh kalangan jin dan manusia. Jin Shoker berkata kepada mereka, "Dengan kitab sihirnya inilah Sulaiman bisa mengalahkan dan menguasai kalian." Kabar tersebut dengan cepat menyebar sampai ke seluruh pelosok negeri.
hingga membuat orang-orang tak lagi menghormati dan mengingkari Sulaiman sebagai seorang nabi utusan Allah. Setelah misinya berhasil, Jin Shoker segera kabur meninggalkan istana. Ia berlari menuju ke tengah lautan, dan di sanalah Jin Shoker membuang cincin Nabi Sulaiman. Cincin tersebut lalu dimakan oleh salah satu ikan di laut. Sementara fitnah yang disebar oleh Jin Shoker segera dibantah oleh Asif bin Barkhiyah selaku penasehat istana. Beliau memberitahu kepada masyarakat bahwa selama ini yang mereka kira Raja Nabi Sulaiman sebenarnya adalah Jin Shoker. Dia telah menyamar sebagai Raja Nabi Sulaiman dan merebut kerajaannya. Sedangkan keberadaan raja mereka yang asli masih belum diketahui di mana rimbanya. Dan mengenai kitab yang berisi mantra sihir adalah fitnah yang dibuat oleh Jin Shoker. Sementara ikan yang menelan cincin Nabi Sulaiman ditangkap oleh salah satu nelayan. Ketika perahu mereka menepi di pantai, datanglah salah seorang lelaki membeli ikan-ikan milik nelayan tersebut, termasuk ikan yang telah menelan cincin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang kala itu bekerja sebagai kuli panggul dipanggil oleh lelaki tadi. "Maukah engkau pikul ikan-ikan ini?" tanya si lelaki. "Ya, berapa upahnya?" jawab Nabi Sulaiman. "Saya bayar dengan ikan sesuai jenis yang kamu pikul nanti," balas si lelaki. Nabi Sulaiman pun setuju. Lalu beliau memikul ikan-ikan itu dan pergi membawanya ke rumah si lelaki tersebut. Setelah sampai di pintu rumahnya, maka si lelaki memberi Nabi Sulaiman seekor ikan. Oleh Nabi Sulaiman, ikan itu lalu dibawanya pulang. Sesampainya di rumah, beliau segera membelah ikan itu untuk dimasak. Namun tiba-tiba di dalam perut ikan tersebut terdapat sebuah cincin miliknya. Betapa bahagianya Nabi Sulaiman dan tak henti-hentinya memuji syukur kepada Allah. Lalu ia pun mengenakan cincin kebesarannya itu. Seketika kewibawaan dalam dirinya kembali terpancar seperti sedia kala. Dan semua makhluk yang ada di bumi langsung tunduk kepada perintahnya. Tanpa menunggu lama, ia segera memerintahkan angin untuk membawanya pulang ke istana. Dan akhirnya Nabi Sulaiman pun kembali menjadi raja dan berhasil mendapatkan kembali istananya. Lalu beliau memerintahkan pasukannya untuk mengejar dan menangkap Jin Shoker. Maka berangkatlah pasukan ini yang terdiri dari jin, setan, dan manusia. Akan tetapi mereka sempat kewalahan saat menjalankan tugasnya. Pasalnya, Jin Shoker selalu melawan dan sulit ditangkap. Hingga pada suatu ketika mereka menjumpai Jin Shoker tengah tertidur pulas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh pasukan Raja Nabi Sulaiman. Mereka segera membuat sebuah bangunan tertutup di atasnya Jin Shoker. Bangunan tersebut terbuat dari timah yang sulit ditembus. Ketika Jin Shoker terbangun dari tidurnya, ia sangat terkejut karena mendapati dirinya tengah terkurung oleh bangunan tertutup dari timah. Ia pun mencoba keluar dengan cara melompat dan menjebol dinding bangunan sampai berkali-kali. Tapi ke arah manapun dia mencobanya, dinding bangunan yang terbuat dari timah tersebut justru melentur dan melilitnya. Akhirnya pasukan Nabi Sulaiman dapat menangkap dan mengikatnya. Lalu mereka membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan agar dibuatkan untuknya keramik yang diberi lubang. Kemudian Jin Shoker dimasukkan ke dalamnya dan disumbat dengan penutup dari tembaga. Setelah itu, Nabi Sulaiman memerintahkan agar keramik itu dilemparkannya ke laut. Yang demikian itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan di atas kursinya sesosok tubuh mirip dengan dia,
Kemudian ia kembali dapat merebutnya. Quran Surat As-Sod ayat 34. Yang dimaksud dengan sosok tubuh itu adalah jin Sokher yang telah menguasai kursinya. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Sulaiman berdoa meminta ampunan kepada Allah, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Dia, Sulaiman, berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surat As-Sod ayat 35. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Karena seringnya Abu Nawas melakukan kesalahan, ia kerap mendapat hukuman dari Baginda Raja. Tapi yang membuat Baginda Raja kesal, Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukuman karena kecerdikannya. Dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan. Ia tertangkap tangan oleh prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan sigap, para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih. Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. "Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu," kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat pasi, tubuhnya menjadi gemetaran. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman," pinta Abu Nawas memelas. "Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tak bisa ditawar-tawar," balas Baginda Raja. Abu Nawas tak sanggup membayangkan betapa pedihnya rasa sakit yang akan ia alami, bahkan bisa berakibat kematian. "Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan," ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas. "Berpamitan? Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga," jelas Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas. "Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh," pikir Baginda Raja. "Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah ada di sini," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu undur diri pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. "Itu sama saja dihukum mati. Mengapa Baginda Raja sekejam itu?" kata istrinya tak terima. "Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku," tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya.
Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. "Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku?" tanya Abu Nawas. "Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin," jawab sang istri. "Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi sewaktu habis isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin," kata sang istri menjelaskan. Mendengar itu, terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya. Ia memberitahu mereka bahwa dirinya hari itu akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat mereka kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa setega itu. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya?" tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apa kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun tidak keberatan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap Paduka, silahkan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," pinta Abu Nawas. "Oh, silahkan," ucap Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Sang istri begitu erat memeluk Abu Nawas, seakan-akan tidak ingin berpisah. Lalu Abu Nawas menghampiri satu persatu tetangganya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang cukup lama. Hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan saya pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Berkat kecerdikannya inilah akhirnya Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangga. Kisah selanjutnya. Pernah suatu kali
Perbuatan Abu Nawas dianggap hampir mencelakai Baginda Raja. Padahal Abu Nawas tidak sengaja, bahkan tidak merasa melakukan hal itu. Ini pasti akal-akalan Baginda untuk bisa menghukum saya, pikir Abu Nawas. Tidak lama berselang, datanglah beberapa prajurit kerajaan ke rumah Abu Nawas. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanam kentang akan segera tiba. Ketika para prajurit kerajaan datang, ia sedang mencangkul di ladangnya, dan tanpa alasan yang jelas mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda Raja. Abu Nawas tidak berkutik, ia pun akhirnya mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Untuk meminta bantuan tetangganya rasanya tidak mungkin, karena mereka juga sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Abu Nawas pun akhirnya menemukan ide yang cemerlang. Tak menunggu lama, Abu Nawas langsung memanggil prajurit penjaga penjara. "Tuan, bisakah aku minta tolong kepadamu?" kata Abu Nawas membuka pembicaraan. "Apa itu Abu Nawas?" tanya prajurit. "Bolehkah aku pinjam pensil dan selembar kertas? Aku ingin menulis surat untuk istriku. Sebab aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Prajurit tersebut lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata ia melaporkan permintaan Abu Nawas itu kepada Baginda Raja. "Penuhi saja permintaannya. Aku penasaran rahasia apa yang selama ini Abu Nawas sembunyikan," ujar Baginda Raja. Prajurit itu pun lalu kembali menemui Abu Nawas dengan membawa pensil dan kertas. Kemudian Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, jangan sampai ada orang mencangkul di ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun di dalam tanah tersebut. Dan jangan ceritakan rahasia ini kepada siapapun. Jaga baik-baik ladang kita." Tentu saja surat Abu Nawas untuk istrinya itu terlebih dahulu dibaca oleh Baginda Raja. "Oh, ternyata kamu menyembunyikan harta karun dariku, Abu Nawas," ucap Baginda Raja dalam hati. Dengan cepat Baginda Raja segera menyuruh puluhan prajuritnya untuk mencangkuli ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka pun berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran. Mungkinkah suaminya minta tolong kepada mereka? Namun sang istri tidak berani bertanya kepada para prajurit tersebut. Ia hanya duduk sambil memperhatikan mereka. Setelah waktu menjelang maghrib, para prajurit itu pun kembali ke istana menghadap Baginda Raja. "Apakah kalian menemukan harta karunnya?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, sudah kami cangkuli semua ladangnya, tapi kami tak menemukan apa-apa." Tidak lama kemudian datanglah prajurit penjaga penjara menghadap Baginda Raja. "Paduka Yang Mulia, ini ada titipan surat lagi dari Abu Nawas untuk istrinya," kata prajurit sambil memberikan suratnya. Setelah Baginda membuka dan membacanya, ia pun berkata, "Kurang ajar Abu Nawas. Ia telah berhasil mengerjai aku dan prajuritku." Ternyata isi surat keduanya itu berbunyi, "Wahai istriku, sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus mencangkulnya." Karena tak ingin menanggung resiko yang lebih buruk, Baginda Raja pun lalu melepaskan kembali Abu Nawas. Salah satu menterinya bertanya kepada Baginda Raja, "Kenapa Paduka Yang Mulia melepaskan Abu Nawas?" Baginda Raja menjawab, "Kalau dia terus dipenjara sampai musim panen tiba, nanti yang ada malah prajurit saya yang memanen kentangnya, sedangkan dia enak-enakan duduk di penjara sambil menikmati hasilnya. Karena aku yakin dia pasti punya banyak siasat cerdik untuk melakukannya," ujar Baginda Raja. Kini Abu Nawas pun bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, tapi ia juga merasa khawatir karena sekarang Baginda sudah tidak lagi memakai perangkap untuk memenjarakan dirinya.
Akan tetapi Baginda Raja langsung memenjarakannya. Dan Abu Nawas yakin bahwa saat ini Baginda pasti sedang merencanakan sesuatu kepadanya. Namun untuk mengantisipasinya, Abu Nawas punya siasat yang lebih mengagumkan. Apakah siasat Abu Nawas itu? Siasatnya adalah Abu Nawas mengumumkan dirinya sebagai tukang meramal nasib orang. Sejak ia membuka praktek tersebut, rumahnya kini selalu penuh dengan para tamu pasien. Bahkan orang-orang terkenal dari negeri seberang juga ikut ngantri di rumah Abu Nawas untuk diramal nasibnya. Mendengar Abu Nawas mendadak terkenal menjadi ahli ramal, maka Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa khawatir. Baginda curiga, jangan-jangan Abu Nawas bisa membahayakan kerajaan. Maka tanpa pikir panjang, Abu Nawas ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Dan tanpa alasan yang jelas, Baginda Raja memvonis Abu Nawas dihukum mati. Akan tetapi, semua ini sudah diperhitungkan oleh Abu Nawas. Dirinya tidak merasa gentar sama sekali. Setelah hari yang ditentukan tiba, Abu Nawas digiring ke tempat yang gantungan. Ia berjalan dengan wajah ceria dan penuh senyuman. Baginda Raja sendiri heran dengan tingkah Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, di saat-saat terakhirmu, kenapa kamu malah terlihat bahagia?" tanya Baginda penasaran. "Bagaimana saya tidak bahagia, Paduka Yang Mulia? Karena dimanapun saya berada, Baginda selalu setia menemaniku. Saya sangat beruntung mempunyai raja seperti Baginda," ujar Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tak mengerti. "Paduka Yang Mulia sudah tahu sendiri kan kalau saya sudah terkenal sebagai peramal yang tidak pernah meleset. Dan menurut ramalan saya, 3 hari setelah kematian saya, maka Paduka akan menyusul saya di akhirat. Kita akan di sana bersama-sama Paduka Yang Mulia, dan saya bisa mengadukan perbuatan Paduka kepada para malaikat di sana." Spontan wajah Baginda langsung menjadi pucat. Ia pun terlihat takut dan gemetaran. "Prajurit, segera lepaskan Abu Nawas. Bawa dia kembali ke dalam penjara," perintah Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas tidak jadi dihukum mati. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas kembali berkata kepada prajurit, "Hei prajurit, sampaikan kepada Baginda Raja, kalau saya terus-terusan di sini, saya bisa sakit dan akhirnya saya mati. Itu artinya Baginda juga tidak lama lagi akan mati juga." Prajurit tersebut segera menyampaikan pesan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Untuk kedua kalinya Baginda Raja dibuat takut oleh Abu Nawas. Maka dengan segera ia membebaskan Abu Nawas. Untuk meyakinkan keselamatan Abu Nawas, Baginda Raja menyuruh beberapa prajurit untuk mengawalnya sampai rumah. Setibanya di rumah, Abu Nawas kembali berkata kepada para prajurit, "Hei para prajurit, kalian tahu sendiri kan, beberapa hari ini aku tidak bekerja. Di rumahku tidak ada hidangan sama sekali. Lalu kami sekeluarga mau makan apa? Saya bisa jatuh sakit dan meninggal karena hal ini. Sampaikan perkataan saya ini kepada Baginda Raja." Walhasil Baginda Raja pun kembali dibuatnya menjadi takut. Ia pun memerintahkan pengawal untuk memenuhi kebutuhan keluarga Abu Nawas, termasuk memberikan hidangan lezat setiap hari ke rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah kakek buta yang dituduh mencuri ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam, di mana kala itu Nabi Musa bermunajat kepada Allah, minta diperlihatkan keadilan Allah kepada makhluknya. Seperti kita ketahui, Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Musa bisa berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara malaikat. Suatu ketika saat Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina, terbesit dalam hati beliau ingin melihat keadilan Allah secara langsung. Beliau penasaran bagaimana Allah menjatuhkan keadilannya atas makhluk-makhluknya di dunia. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku,
perlihatkanlah kepadaku keadilan dari sisimu." Allah membalas doa Nabi Musa, "Sesungguhnya kamu adalah seorang yang terburu-buru. Kamu sungguh tidak akan mampu bersabar." Nabi Musa kembali berkata, "Insya Allah hamba dapat bersabar dengan apa yang akan terjadi." Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa diperintahkan untuk pergi ke dekat sebuah mata air. Di sana dirinya lalu bersembunyi di balik batu yang cukup besar. Ia pun disuruh untuk menyaksikan peristiwa yang akan terjadi sebentar lagi. Di sana kamu akan melihat sebagian dari kekuasaan dan ilmuku, firman Allah Azza wa Jalla. Tidak lama kemudian, dari jarak yang cukup jauh, Nabi Musa melihat seorang penunggang kuda mendekati mata air tersebut. Pria ini lalu turun dari kudanya. Ia mencuci tangan serta wajahnya dan minum di situ. Di sisi kuda yang ia tunggangi tergeletak tas milik lelaki tersebut. Penutupnya sedikit terbuka dan menampakkan koin-koin emas begitu banyaknya. Lelaki tersebut kemudian melaksanakan sholat. Sesudah itu ia kembali menaiki kudanya. Sayang sekali, tas yang berisi kepingan emas miliknya itu tertinggal. Beberapa saat kemudian datanglah seorang anak kecil. Nabi Musa terus memperhatikan bahwa bocah itu melihat tas yang telah ditinggalkan si penunggang kuda. Tanpa basa-basi, anak ini mengambil tas tersebut dan membawanya pergi. Tak lama berselang, seorang kakek buta mendekati sumber air ini. Setelah minum, kakek buta ini mengambil air wudhu, lalu ia melaksanakan sholat. Sementara lelaki si penunggang kuda yang tengah dalam perjalanan teringat akan tasnya yang tertinggal di sumber mata air. Ia lalu memutuskan kembali mendatangi sumber mata air tersebut. Setibanya di sana, ia mendapati tasnya sudah hilang. Sedangkan di situ ada kakek buta yang habis menunaikan sholat. Lelaki tersebut lalu menghampiri kakek buta. "Kamu pasti yang telah mengambil tasku, karena tidak ada orang lain kecuali kamu," kata lelaki tersebut kepada kakek buta. "Bagaimana mungkin aku tahu ada tas? Aku baru saja datang di sini dan langsung wudhu kemudian sholat. Lagi pula kedua mataku ini telah buta," jawab si kakek tua. Mendengar alasan kakek tersebut, lelaki itu malah menjadi marah. Ia kemudian mencabut pedangnya. Ditebasnya leher kakek yang malang itu dan tewas seketika. Lelaki tersebut lalu menggeledah kakek buta yang sudah mati untuk mencari tasnya. Namun ia tidak menemukannya. Lelaki itu pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Nabi Musa yang melihat rentetan peristiwa itu di depan matanya menjadi heran dan timbul tanda tanya. Di mana letak keadilannya? Kemudian Nabi Musa kembali bermunajat kepada Allah. "Wahai Tuhanku, hamba telah bersabar, tidak melakukan apa-apa selain menyaksikan kejadian yang ada di depan mataku. Hamba pun meyakini bahwa Engkau sungguh adalah Zat yang Maha Adil. Akan tetapi, mohon terangkanlah kepadaku maksud kejadian ini." Maka turunlah malaikat Jibril atas perintah Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. "Hai Musa, Allah berfirman, Aku mengetahui segala rahasia dan apapun yang tidak kamu ketahui. Anak kecil yang mengambil tas itu sesungguhnya telah mengambil hak miliknya sendiri. Hal ini lantaran ayah anak tersebut dulu menjadi buruh penunggang kuda selama bertahun-tahun, namun ia tidak pernah mendapatkan upah. Bila dihitung jumlah upah yang belum ia terima, sesuai dengan jumlah kepingan emas yang ada di dalam tas itu. Sedangkan si kakek buta yang mati terbunuh, dialah yang dulu membunuh ayah dari anak kecil tadi.
ia mendapatkan hukuman kisos atas perbuatannya. Dan sampailah setiap orang yang punya hak akan mendapatkan haknya, baik yang terlihat oleh mata manusia atau yang sengaja Allah sembunyikan. Usai mendengar penjelasan itu, Nabi Musa langsung bersujud dan beristighfar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Akhir-akhir ini, beberapa menteri kerajaan kerap kali memberi kabar yang membuat Baginda Raja senang. Walhasil, mereka sering pulang dengan membawa hadiah. Namun setelah Baginda Raja menyuruh orang kepercayaannya untuk menyelidiki kabar tersebut, hampir semuanya tidak benar. Yang ada justru sebaliknya. Baginda Raja pun menjadi geram karena ternyata beberapa menterinya yang sering memberi kabar baik tapi palsu itu semata-mata hanya mengharap imbalan hadiah dari Baginda Raja. Akhirnya beberapa dari mereka dipecat sebagai menteri dan diganti dengan yang baru. Karena terlalu seringnya mendengar kabar palsu, Baginda Raja pun menjadi kesal. Oleh karenanya, Baginda Raja membuat peraturan baru di istananya. Peraturannya adalah bagi siapa saja yang bisa membawa berita bagus untuk Baginda, maka Baginda akan memberikan hadiah yang sangat besar. Tapi syaratnya, kabar itu tidak boleh palsu dan kabar tersebut harus membuat Baginda Raja senang. Jika kabar tersebut palsu atau Baginda tidak menyukainya, maka hukuman pancung akan menantinya. Terbukti, ternyata peraturan itu berhasil, sebab dengan adanya peraturan tersebut, sejak saat itu tidak semua orang berani menghadap Baginda Raja, termasuk para menterinya. Namun tidak dengan seorang Abu Nawas. Di saat peraturan itu ditakuti oleh orang-orang, ia justru mendatangi istana dengan tujuan akan menyampaikan kabar yang menarik. Pagi itu, Abu Nawas berangkat menuju istana sendirian. Setibanya di gerbang istana, Abu Nawas dihentikan oleh beberapa prajurit penjaga kerajaan. "Ada perlu apa kamu kemari?" tanya prajurit itu kepada Abu Nawas. "Aku ada kabar menarik untuk Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, prajurit tersebut terbesit niat jahat dalam pikirannya. Karena prajurit itu yakin kalau Abu Nawas pasti akan mendapatkan hadiah. "Hei Abu Nawas, kamu akan saya izinkan masuk, tapi kamu harus berjanji padaku terlebih dulu," kata prajurit kerajaan. "Janji? Janji apa?" tanya Abu Nawas tidak mengerti. "Kamu harus berjanji kepadaku, apapun hadiah yang akan engkau terima, kau harus membagi dua hadiahnya denganku," ujar prajurit tersebut. "Oh itu, baiklah," balas Abu Nawas sedikit jengkel. Abu Nawas pun lalu dipersilahkan masuk ke dalam istana. Sementara Abu Nawas merasa dongkol dengan ulah prajurit itu. Belum saja dirinya mendapatkan hadiah, tetapi sudah minta jatah saja. Kejengkelan itu akhirnya membuat Abu Nawas ingin memberi pelajaran kepada prajurit tersebut. Setelah masuk istana, Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa senang melihat kehadiran Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, mendekatlah kemari. Adakah kabar gembira untukku?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja dong Baginda, hamba datang kemari pastinya membawa kabar gembira yang akan membuat Baginda senang," jawab Abu Nawas. "Tapi ingat Abu Nawas, kalau kamu sampai membawa berita bohong, kamu akan saya hukum pancung," kata Baginda Raja memperingatkan. "Ampun Paduka yang mulia, meskipun hamba sering mengerjai Baginda, tapi apakah saya pernah berbohong? Baginda kan tahu sendiri," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun malah malu sendiri. Memang, walaupun Abu Nawas sering bertingkah konyol, tapi Abu Nawas adalah seseorang yang sangat terkenal dengan kejujurannya. "Baiklah Abu Nawas, sekarang katakan padaku, kabar apa yang ingin engkau sampaikan?" ucap Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh masyarakat.
Baginda pun merasa sangat senang dan puas dengan kabar tersebut. "Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah mana yang engkau inginkan," kata Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas melirik hadiah-hadiah yang ditawarkan kepadanya. Namun di luar dugaan Abu Nawas malah menolaknya. "Ampun Paduka yang mulia, tapi hamba tidak menginginkan hadiah-hadiah tersebut," ujar Abu Nawas. "Loh, memangnya kenapa? Apakah kurang banyak?" tanya Baginda Raja. "Bukan Baginda, tapi hamba menginginkan hadiah yang lain," jawab Abu Nawas. "Oh begitu, katakan hadiah apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja kembali. "Terima kasih Paduka yang mulia. Jika diperkenankan, hamba meminta hadiah 100 cambukan saja," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun langsung tertawa mendengar permintaan Abu Nawas. "Kamu ini ada-ada saja Abu Nawas. Itu sih bukan hadiah, tapi hukuman. Mana mungkin saya memberi hukuman, sementara kamu membawa kabar yang membuatku senang," kata Baginda sambil tersenyum. "Tapi saya menginginkan hadiah dicambuk 100 kali Baginda," ucap Abu Nawas serius. Melihat Abu Nawas yang tampak serius itu, Baginda Raja menangkap ada sesuatu yang tidak beres yang ingin Abu Nawas tunjukkan kepadanya. Dengan sedikit keheranan, Baginda Raja pun akhirnya mengabulkan permintaan Abu Nawas. Lalu Baginda Raja menyuruh para algojo untuk mencambuk Abu Nawas. "Hei algojo, cambuk Abu Nawas 100 kali. Tapi ingat, cambuk dengan pelan-pelan saja. Jangan sampai menyakitinya, apalagi sampai membekas luka," perintah Baginda Raja kepada para algojo. Singkatnya, para algojo sudah bersiap dan Abu Nawas dipersilahkan maju. Sesuai dengan arahan Baginda Raja, algojo itu mencambuk Abu Nawas dengan pelan. Namun tepat pada hitungan ke-50, Abu Nawas berteriak, "Berhenti!" Baginda Raja kaget mendengar teriakan Abu Nawas. "Kenapa kamu minta berhenti Abu Nawas? Bukankah engkau sendiri yang menginginkannya? Ataukah kamu merasa kesakitan?" tanya Baginda Raja khawatir. "Ampun Paduka yang mulia, hamba sama sekali tidak merasakan sakit, tapi hamba sudah berjanji kepada prajurit penjaga pintu gerbang di depan," jawab Abu Nawas. "Memangnya engkau menjanjikan apa kepada prajuritku Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Jadi begini Baginda, tadinya prajurit penjaga pintu gerbang telah melarang hamba untuk masuk, kecuali hamba mau berjanji untuk membagi 2 hadiah yang akan hamba terima. Kini hamba mohon kepada Baginda Raja, karena hamba sudah menerima cambukan 50 kali, maka sisa cambukan yang 50-nya lagi diberikan kepada prajurit penjaga tersebut," kata Abu Nawas menjelaskan maksudnya. Bukan kepalang murkanya Baginda Raja mendengar perkataan Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, prajurit itu dipanggil untuk masuk. "Hei prajurit, kamu minta hadiah Abu Nawas dibagi 2 kan?" bentak Baginda Raja kepada prajurit itu. "Algojo, cambuk dia 50 kali dengan sekeras-kerasnya," perintah Baginda dengan geram kepada para algojo. "Tapi kenapa hamba dihukum cambuk Baginda?" tanya prajurit ketakutan. "Karena Abu Nawas minta hadiah dicambuk 100 kali, dan sekarang giliran kamu." Akibatnya prajurit yang mencoba memeras Abu Nawas hampir pingsan dicambuk oleh para algojo. Setelah hukuman selesai dilakukan, Abu Nawas kembali berkata kepada Baginda Raja, "Baginda, sebenarnya hamba ada 2 kabar yang ingin hamba sampaikan. Kabar pertama sudah saya sampaikan tadi, dan hadiahnya juga sudah saya bagi 2 dengan prajurit itu. Dan kabar yang kedua yang ingin saya sampaikan pastinya telah membuat Baginda marah. Tapi walau bagaimanapun, saya yang akan menanggung semua hadiah ini, meskipun itu berupa hukuman." "Loh, kamu itu bagaimana Abu Nawas? Kabarnya saja saya belum dengar, kok aku sudah marah?"
Tanya Baginda heran. Buktinya, barusan saja Baginda marah ketika aku beritahu bahwa ada prajurit Baginda yang suka memeras. Itulah berita kedua yang sudah saya tunjukkan kepada Baginda. Baginda pun tertawa dengan ulah cerdik Abu Nawas itu. Iya, kamu memang pintar Abu Nawas. Baiklah, sekarang silahkan pilih hadiah mana yang kau inginkan, balas Baginda Raja. Abu Nawas pun akhirnya pulang membawa hadiah, sekaligus memberi pelajaran kepada prajurit yang berani kurang ajar kepadanya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.